Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Almira di YouTube channel Almira Delima. Nah, seperti yang kalian lihat, di belakang saya ini ada layar hijau ya, ada latar hijau. Nah, ini kan latarnya masih hijau. Saya pengen ganti latar jadi apa ya? Nanti kita lihat ya. Saya akan ganti latar hijau di belakang saya ini dengan satu kali ketukan seperti ini. Oke, kita hitung ya sama-sama. 1, 2, 3. Nah, sekarang latarnya sudah ganti seperti ini. Semoga kalian bisa menikmati video saya dan mari kita mulai videonya. Oke, jadi hari ini tanggal 30 Juni 2021. Saya berniat untuk membuat sebuah video yang membahas tentang pajak Amerika yang diberlakukan kepada para YouTuber di seluruh dunia. Nah, saya kan asalnya dari Indonesia ya. Intinya, saya sudah belajar mengenai pajak Amerika itu sendiri. Untuk YouTuber yang berada di luar dari negara Amerika itu bisa mengisi sebuah form yang mengatakan bahwa mereka atau para YouTuber ini bukan berasal dari Amerika dan pengenaan pajaknya itu akan berbeda dengan yang ada di Amerika. Saya lebih akan spesifik kepada teman-teman YouTuber yang masih pemula seperti saya. Untuk informasinya, saya baru dimonetisasi pada awal bulan Juni. Sedangkan kehebohan tentang pajak Amerika ini sudah sejak sebelum bulan Juni ya. Bahkan dikatakan bahwa akhir untuk mengisi pajak Amerika itu sendiri adalah pada tanggal 31 Mei 2021. Nah, kira-kira bagaimana dengan kita para YouTuber baru atau YouTuber pemula atau mungkin ada YouTuber yang belum termonetisasi? Apakah kita harus segera ikut atau kita sudah otomatis ikut dalam pajak tersebut? Nah, ini akan saya dalami pada video kali ini. Baiklah, saya kemarin sudah searching ya di internet, di YouTube dan sosial media lainnya. Saya mencari perihal informasi mengenai pajak Amerika itu sendiri. Nah, di situ dikatakan bahwa pajak Amerika itu sebenarnya hanya diberlakukan untuk penduduk Amerika yang menggunakan YouTube atau memiliki akun YouTube. Tetapi YouTube itu kan sifatnya global ya, karena dia berada di dalam jaringan internet. Makanya mungkin pemerintah agak susah untuk memilah mana yang dari Amerika dan mana yang bukan dari Amerika atau dari negara lain. Nah, maka dari itu kemudian dikeluarkanlah peraturan mengenai pajak Amerika, di mana untuk penduduk Amerika atau orang yang ada di Amerika dan membuat konten YouTube di sana, dia dikenakan pajak sebesar 30%. Nah, sedangkan untuk kita yang konten kreator yang berada di luar dari Amerika hanya dikenakan beberapa persen saja, tidak seperti penduduk asli atau penduduk yang ada di sana. Nah, kira-kira untuk kita sebagai orang atau konten kreator yang bukan berasal dari Amerika, kita dikenakan berapa ya? Nah, kalau seperti yang saya cari-cari atau informasi yang sudah saya kumpulkan, dikatakan di sana bahwa kita mendapatkan pajak sebesar 10% dari penghasilan setiap bulannya yang ada di YouTube. Tetapi 10% itu tidak akan dipotong pada keseluruhan pendapatan, mengenai hanya kepada pendapatan yang kita berasal dari Amerika. Misalnya orang Amerika ada yang nonton video kita. Mungkin kalian berpikir, kan video saya bahasa Indonesia, kok orang sana bisa memungkinkan untuk menonton, why not gitu loh. Karena di Amerika pun ada orang Indonesia ya, jadi pasti mereka bisa mengerti dengan bahasa kita. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ya, dan seterusnya pajak Amerika itu sendiri hanya dikenakan kepada orang-orang yang menonton video kita di Amerika. Jadi tidak semuanya.
Kalau misalnya presentasi dari penonton kita adalah 20% orang Amerika, nah itu yang dipotong hanya bagian yang 20% saja, sedangkan bagian 30% tidak. Nah, kira-kira bagaimana dengan YouTuber baru seperti kita? Atau saya sendiri yang baru termonetisasi? Bahkan saya mengecek di email saya, itu tidak ada pemberitahuan mengenai pajak Amerika yang akan berakhir tanggal 31 Mei 2021. Nah, kemudian saya searching lagi, ternyata untuk kita yang masih baru atau baru termonetisasi itu setelah dimonetisasi diusahakan untuk segera mengurus pajak tersebut. Dan untuk pajak Amerika itu sendiri ada dua macam ya. Saya cari tahu ada dua, di mana kita bisa mengisikan NPWP, bisa pun tidak, boleh juga tidak. Untuk yang ada NPWP, nilai pemotongan pajaknya itu akan lebih kecil, akan berkurang. Nah, tetapi untuk yang tidak memiliki NPWP, itu beda lagi presentasi pemotongan pajaknya. Nah, untuk kalian yang tidak mengindahkan mengenai pajak Amerika ini, saya belum pernah melihat orang yang terjadi dengan ini, tetapi saya searching dikatakan bahwa orang yang belum menyelesaikan form atau mengisi form pajak Amerikanya, sedangkan dia berada di luar dari negara Amerika, maka secara otomatis pendapatannya secara full itu akan dipotong sesuai dengan yang diberlakukan di Amerika sana. Jadi secara otomatis akan dianggap sebagai konten kreator yang berada atau berasal dari Amerika. Nah, tentu kita tidak ingin ya, karena kita sudah dengan sepenuh jiwa dan raga membuat konten sebegitu menarik, tetapi kita mendapatkan potongan yang cukup banyak ya, lebih dari yang sudah mengurus atau mengisi form pajak Amerika. Jadi di sini saya mau tunjukin ke kalian semua bagaimana cara menyelesaikan atau mengisi form Amerika itu, dan di sini saya lebih spesifik kepada saya sebagai warga negara yang sudah memiliki NPWP atau nomor wajib pajak ya. Nah, untuk wajib pajak ini saya bikinnya online, jadi saya tidak pergi ke kantor. Sekarang apa-apa sudah serba mudah ya, jadi daripada tidak ada atau kita menunda-nunda, kenapa tidak memanfaatkan teknologi yang ada. So, saksikan terus sampai selesai. Nah, ini sudah, pertama-tama kita buka dulu Google. Kemudian kita cari di sini AdSense login. Ya, ini Google AdSense login. Kemudian kita klik, kita masukkan email dan kita masukkan sandi. Bukan hehehe sandi. Apa sih garing. Nah, ini sedang dibuka. Oke, ini sudah muncul ya beranda AdSense-nya. Kemudian kita pergi ke menu pembayaran. Kita tunggu sebentar, lalu kita kelola setelan. Ini di area setelan, kita kelola setelan. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada info pajak Amerika Serikat. Kita klik dan kita klik lagi kelola info pajak. Nah, di sini ada dikatakan berikan atau perbarui informasi pajak Anda di profil pembayaran, dan negara Anda menentukan cara pajak Anda dikumpulkan, dipotong, dan dilaporkan. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kalau kita bukan berasal dari Amerika atau kita bukan warga Amerika, nah inilah kita harus isi ini biar nanti menentukan cara bagaimana pajak kita dipotong ya. Intinya itu, dipotong.
Kemudian di sini ada untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit. Oke, kita tambahkan info pajak, kita klik. Nah, kemudian kita diarahkan lagi untuk mengisi password ya. Untuk memverifikasi kalau kitalah yang akan mengisi form pajak Amerika. Oke, kita klik berikutnya. Nah, di sini info pajak Amerika Serikat. Ingat ya teman-teman, kalau kita mau mengisi apapun itu, sesuatu apapun, jangan lupa untuk membaca. Walaupun kita sudah melihat tutorial atau yang semacamnya, budayakan untuk selalu membaca agar kita tidak keliru ya dalam mengisi atau melakukan sesuatu. Nah, di sini apa jenis akun saya? Ini perorangan ya. Kita klik perorangan, kemudian berikutnya. Nah, di sini, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Iya, gimana ya? Saya tuh bule, nggak bercanda teman-teman. Kita klik tidak ya. Saya orang Indonesia asli. Apakah Anda warga negara? Tidak. Saya warga negara Indonesia. Kita klik berikutnya. Nah, di sini ada pilih jenis formulir pajak W8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W8 diperlukan. Nah, kita pilih yang di atas ini ya. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS, non-Amerika Serikat. Ya, untuk kita ya, kita kan warga negara Indonesia, jadi kita pilih yang ini. Dan juga digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Nah, kemudian kalau yang W8ECI ini untuk non-AS juga, tapi yang terkait perdagangan atau bisnis ya. Jadi dia bukan hanya individu, tetapi seperti ada kelompok begitu loh. Yaudah, kita klik aja ini W8BEN. Kita klik dan kita mulai mengisi formulir. Kita tunggu sebentar. Ini lagi loading. Nah, oke, di sini negara dan wilayah ini identitas pajak ya. Di sini ada nama kita, nama individu, kemudian ini bisnis karena ini bukan bisnis atau sebagainya, jadi diabaikan tidak apa-apa ya. Nah, ini kita pilih negara atau wilayah kewarganegaraan. Kita cari Indonesia. Mana ya Indonesia? Ini dia, Indonesia. Nah, ini nomor identitas wajib pajak. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Ini TIN asing, TIN asing. Nah, ini di TIN asing ini kita isi dengan nomor wajib pajak kita atau NPWP. Sini nomor identitas wajib pajak adalah nomor pemrosesan pajak yang diwajibkan oleh IRS untuk beberapa formulir pajak. Nah, jadi jika Anda mengklaim perjanjian, Anda wajib mencantumkan TIN. Nah, jadi kita isi TIN ini dengan nomor wajib pajak kita ya. Nomor wajib pajak, kemudian kita masukin ke sini. Nah, sudah selesai, kita klik berikutnya. Nah, di sini sudah masuk ke pengisian alamat. Di sini ada negara atau wilayah domisili Indonesia. Kemudian kita masukkan alamat kita ya. Alamat kita sesuai dengan KTP atau identitas ya. Ini kita isi. Nah, lalu kode pos ini sesuai dengan tempat tinggal kalian ya. 9 di punya saya. Nah, ini alamat surat sama dengan alamat
alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Ini kita centang. Bentar, kalau alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal, kita klik berikutnya. Masih muter-muter ini, loading. Nah, di sini kita baca lagi ya. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak. Oke. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Ini kita pilih ya, karena tadi kita sudah mengisikan nomor wajib pajak kita ya. Ini kalau kita pilih tidak, di sini ada keterangan Undang-Undang Pajak Amerika Serikat dapat mengenakan pajak potong atau pungut sebesar 30% atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan yang bersumber di Amerika Serikat. Pajak ini dapat dikurangi atau dihapus untuk penerima pembayaran yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian pajak yang relevan. Oke, karena kita tadi sudah mengisikan NPWP dan kita pilih ya, kemudian kita klik penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Nah, kemudian kita pilih negara kawasan Indonesia. Oke. Kemudian tarif dan ketentuan khusus. Nah, di sini adalah besaran pajak yang nantinya akan diberlakukan kepada YouTube channel kita ya. Kita centang di sini, kemudian kita pilih ada pasal 8 ayat 1 tarif potongan pajak, kita pilih tarif yang lebih rendah 0%. Kemudian alasan memenuhi persyaratan ini sebagai wajib pajak di negara yang disebutkan, individu yang disebutkan di bagian atas pajak memenuhi persyaratan wajib perjanjian. Nah, dan tidak memiliki bentuk usaha tetap di Amerika dan tidak melakukan layanan pribadi bersifat independen di Amerika dari lokasi tetap di Amerika Serikat. Nah, jadi ini menandakan bahwa saya memang tidak berkedudukan di Amerika Serikat. Kita centang. Kemudian royalti film dan TV. Oke, kita centang lagi ini. Pilih ayat 13 ayat 2. Kemudian tarif kita pilih yang paling rendah 10%. Nah, di sini kurang lebih sama ya pernyataannya. Kemudian ini ada royalti hak cipta lainnya. Kita centang lagi, pilih pasal dan tarif yang paling rendah 10%. Kita klik berikutnya. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini silakan dilihat lagi. Di sini ada formulir pajak Anda. Ini bisa diklik, ini bisa keluar dokumen ya. Kita coba klik, buka link tab baru. Nah, ini bentuk perjanjiannya. Nah, di sini dikatakan bahwa ini nama saya, ada kewarganegaraan di sini Indonesia. Kemudian ini ada alamat saya, Kabupaten Gorontalo, Indonesia, perumahan, kabupaten. Oke, that's it. Nah, date of birth ini tidak ada. Nah, ini kita close ya. Sekarang kita centang di sini, saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Nah, kemudian kita klik berikutnya. Nah, ini kita baca dulu. Di sini ada sertifikasi di mana pernyataan-pernyataan ya. Ini bla bla bla, ini orang yang disebutkan di bagian identitas pajak dalam formulir ini bukan orang Amerika Serikat. Nah, intinya di situ. Kemudian tanda tangan, kita tuliskan nama lengkap kita sesuai dengan yang ada di KTP. Ini oke, apakah Anda
saya bertanda tangan. Nah, ini karena kita sendiri yang mengisi, jadi kita klik di sini ya. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Iya, saya adalah orang yang tercantum. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, ini ada aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat dan afidavit. Apakah individu atau identitas melakukan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Tidak. Kita centang. Kemudian, apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Nah, di sini letaknya ya, karena saya ini baru termonetisasi, jadi dengan otomatis saya belum menerima pembayaran. Jadi kita klik yang ini, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Ini kita klik. Kalau misalnya kalian sudah pernah menerima pembayaran, itu silahkan klik yang bawah ini, yang sebelumnya menerima. Kalau ini kan belum menerima. Nah, kemudian kita klik kirim. Kita klik kirim. Nah, jadi ini sudah selesai disetujui ya, formulir W8BEN ini. Nanti jadi ini kira-kira bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Nanti untuk kalian yang misalnya ingin mengganti atau mengubah sesuatu atau mungkin ada yang salah, kalian bisa klik di sini kirim formulir baru. Jadi kita isi formulir lagi. Ya. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita pergi ke beranda. Nah, jadi teman-teman, saya sudah selesai mengisi formulir pajak Amerika Serikat. Kiranya kepada teman-teman semua yang masih pemula atau baru termonetisasi atau sedang menunggu monetisasi, silakan segera kalian mengisi informasi pajak ini agar kiranya ini bisa menjadi perhatian untuk kita semua dan bisa mendatangkan manfaat di kemudian hari. Oke, segitu dulu video dari saya kali ini. Next video saya bakal bikin video sesuai dengan tema yang ada dalam channel ini, yaitu memasak-memasak. Oke, terima kasih karena sudah menonton dan selamat ya, terima kasih karena sudah menonton. Saya sangat senang atas atensi dari teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat ya, intinya seperti itu. Jadi sampai ketemu di lain waktu. Dadah.